Selamat datang ke program Perkongsian Firman-Mu, sesi yang pertama. Akan bersama anda pada jam 7.30 malam mulai 23 sehingga 29 Ogos 2020. Saya, Melanie Shanti, akan memimpin di dalam Perkongsian Firman-Mu tahun 2020. Tema kita pada tahun ini adalah menghadapi ketakutan dengan keberanian. Daripada ketakutan, kita bangkit dengan keberanian yang membawa kita kepada kehidupan yang baik dan lebih dekat kepada Tuhan. Lagu pembuka kita adalah Nyanyikanlah Kepadaku. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup, hendaklah nyata eloknya Injil yang beri hidup, Injil yang terindah, yang memberi anugerah, Injil elok, Injil hairan, Injil yang beri hidup, Injil elok, Injil hairan, Injil yang beri hidup. Yesus bawa pada dunia Injil yang beri hidup, yang berdosa hai dengarlah Injil yang beri hidup. Selamatmu diberinya, suka dan sentosa, Injil elok, Injil hairan, Injil yang beri hidup, Injil elok, Injil hairan, Injil yang beri hidup. Merdu bunyi perkataan Injil yang beri hidup, ampun bagimu dalamnya Injil yang beri hidup. Juru selamat Yesus, selamatkanlah jiwa, Injil elok, Injil hairan, Injil yang beri hidup, Injil elok, Injil hairan, Injil yang beri hidup. Mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami berdoa memohon kasih karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Biarlah Engkau memberkati program kami pada malam ini dan berkatilah khotbah-Mu nanti. Biarlah semua yang kami sampaikan pada malam ini akan memberi manfaat ke diri kami masing-masing. Biarlah Engkau sentiasa memberkati acara kami, program kami pada malam ini. Semoga ia berjalan dengan lancar mengikut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada Tuhan
Shalom dan selamat petang kepada semua umat Tuhan, walau dimanapun Anda semua berada. Dalam sesi pertama kita pada malam ini, dengan suara harapan, bertemakan menghadapi ketakutan dengan keberanian. Di dalam situasi kita sekarang yang hidup di dalam keadaan memaksa dan berbahaya, kita cenderung untuk mencari keselamatan demi kelangsungan hidup kita di dunia yang berdosa ini. Kita semua menyadari bahwa tiada jaminan keselamatan bagi kita yang hidup dunia yang fana ini. Kita boleh kehilangan nyawa dalam sekelip mata. Kita juga boleh kehilangan orang-orang yang tersayang dalam masa yang singkat. Oleh karena tiada jaminan keselamatan bagi kita di dunia ini, maka kita akan merasa takut sekali untuk meneruskan kehidupan ini. Di dalam ketakutan itu, kita juga terdedah dengan ancaman kesehatan, terutamanya kesehatan mental kita. Oleh karena itu, banyak orang mengambil keputusan melalui jalan pintas ataupun shortcut dengan menamatkan riwayat mereka sendiri dari mengharungi hidup dalam ketakutan. Tetapi, adakah itu jalan penyelesaian yang mudah bagi kita? Marilah kita sama-sama menghadapi situasi ini dengan mengenali seseorang yang dapat memberikan kita segala apa yang diinginkan untuk menghadapi dan melepaskan diri kita dari ketakutan yang ada di dalam diri kita, yaitu Tuhan kita. Dalam buku Ulangan 31 ayat yang ke-6 mengatakan, kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar dengan mereka. Karena Tuhan Allahmu menyertai kamu. Dia tidak akan membiarkan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Kita disarankan agar jangan takut apabila berdepan dengan sesuatu yang menakutkan dalam hidup kita. Jadi, kita janganlah takut dan kita harus berani untuk mempercayai Tuhan. Dan pada malam ini kita akan membicarakan satu daripada 7 perkara yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita akan mempelajari di mana kita harus berani untuk mengenali Tuhan. Dan seterusnya, kita harus berani untuk mempercayai Tuhan, firman dan juga hukumnya. Dan pada malam ketiga nanti kita akan mempelajari bagaimana kita harus berani untuk menerima Roh Kudus Tuhan. Pada malam yang keempat kita juga akan mempelajari untuk tidak takut beralih arah kepada Tuhan. Dan begitu juga pada malam yang kelima, kita harus berani untuk menghadapi kesukaran hidup. Pada malam yang keenam, kita akan mempelajari kita harus berani untuk menerima tanda-tanda kedatangan Yesus. Dan pada malam yang terakhir, di mana kita akan mempelajari hidup kita supaya jangan takut untuk menerima Sang Penebus ataupun Juru Selamat kita. Pada sesi pertama kita pada malam ini, kita akan berbicara tentang Tuhan kita dengan mengenalinya dengan lebih mendalam lagi. Di dalam buku Efesus 1 ayat ke-17, dia mengatakan kepada kita, aku berdoa semoga Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa kemuliaan, memberimu roh kebijaksanaan dan wahyu untuk mengenalinya. Malam ini kita akan berbincang mengenali Tuhan. Kenapakah kita harus mengenali Tuhan? Kebanyakan orang mengetahui Tuhan, tetapi tidak mengenali Tuhan mereka dengan lebih mendalam. Pokoknya di sini kita harus mengenali orang yang kita percayai, tetapi adakah Anda mengenali Tuhan Anda? Jadi, kalau kita ataupun Anda masih belum lagi mengenali siapakah Tuhan, maka janganlah takut atau kita harus berani untuk mengenali siapakah Tuhan kita. Perkara pertama yang harus kita tanya pada diri kita sendiri adalah, siapakah Tuhan? Mari kita lihat, siapakah Tuhan itu? Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-24 mengatakan kepada kita, Allah
yang menjadikan dunia dengan segala isinya ialah Tuhan langit, bumi, dan tidak tinggal di tempat sembahyang buatan manusia. Apabila kita mendengar ayat ini mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah pencipta. Tuhan itu adalah yang menciptakan dunia, yang menciptakan surga, dan juga segala isinya termasuk kita manusia. Yang kedua, yaitu Tuhan itu bukannya manusia. Di dalam buku Bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia sehingga dia berbohong, bukan anak manusia sehingga dia menyesal dan berubah pikiran. Jika dia berfirman, tidak akankah dia melakukannya? Jika dia berbicara, tidak akankah dia melaksanakannya? Allah itu bukanlah manusia seperti kita, dan Tuhan tidak berbohong. Tuhan tidak menyesal dan tidak pernah berubah pikiran seperti kita manusia. Yang ketiga, Tuhan itu adalah cahaya. Di dalam buku 1 Yohanes 1 ayat kelima, inilah putusan yang telah kami dengar daripadanya dan sampaikan kepadamu. Allah itu cahaya, dan sama sekali tiada kegelapan dalamnya. Jelas sekali ayat ini mengatakan kepada Allah adalah penyuluh terang dalam hidup kita. Dia adalah sumber cahaya yang menjauhkan kita daripada kegelapan, yang memberikan kita hidup yang lebih terang dalam hidup kita. Setelah mengetahui siapakah Tuhan itu sebenarnya, barulah kita merasa kagum dan mengatakan, wow, besarnya kekuasaan Tuhan kita. Mengenali Tuhan bukan sekadar hanya melihat kepada kekuasaannya, tetapi kita harus mendalami sifat sebenar Tuhan kita secara pribadi. Mari kita lihat ciri-ciri Tuhan kita dengan secara pribadi. Di dalam buku Keluaran 34 ayat 5 yang ke-7, dia mengatakan kepada kita begini, turunlah Tuhan dalam awan lalu hadir dan berdiri bersama Musa. Di sana seraya menyeru nama Tuhan. Kemudian Tuhan melintas di hadapan Musa lalu berseru, Tuhan, ya Tuhan, Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, serta berlimpah kasih, dan juga setia. Allah mengukuhkan kasih abadi bagi ribu-ribu orang, mengampunkan kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, serta membalas kesalahan ayah kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Kita melihat di sini dengan jelas ayat dalam buku Keluaran 34 ayat 5 yang ke-7 menyatakan yang Tuhan itu adalah seorang yang penyayang dan pengasih. Dan begitu juga dia mengatakan yang Tuhan itu adalah panjang sabar, berlimpah kasih, setia, dan mengampuni dosa dan kesalahan kita manusia. Jadi, sifat Tuhan secara pribadi adalah begitu indah sekali buat kita. Kalau kita sudah mengenali siapakah Tuhan kita secara pribadi, maka sudah pasti kita mempercayai Dia dan tanpa ragu-ragu dengan Tuhan yang disembah dan puji selama ini. Mari kita lihat dengan lebih mendalam lagi, siapakah Tuhan itu dan adakah Yesus itu Tuhan? Apakah pendapatmu tentang Yesus Kristus? Mari kita melihat pendapat sesetengah orang. Menurut sesetengah orang, mengatakan yang Yesus Kristus itu adalah seorang tokoh yang dianggap kontroversi. Bagi setengah orang, menganggap Yesus adalah Tuhan yang dinyatakan di dalam bentuk manusia. Dan setengah orang juga mengatakan yang Yesus itu hanyalah manusia biasa. Jadi apakah pendapat semua kita tentang Kristus? Di dalam buku Matius 22 ayat 41 hingga 42, dia mengatakan kita begini. Yesus bertanya kepada orang Farisi yang berkumpul itu, apa pendapatmu tentang Kristus?
Anak siapakah dia? Anak Daud, jawab mereka. Bagi mereka yang mengenali Yesus, percaya bahwa mereka mempunyai alasan yang kuat. Mengapa mereka berbuat demikian? Mereka ingin memberi kesaksian kepada orang lain dan bukti dan juga kenyataan yang meyakinkan mereka tentang ketuhanan Yesus. Mari kita lihat dalam Alkitab, bagaimanakah Yesus menyatakan dirinya. Di dalam buku Yohanes 17 ayat 5 dan juga Yohanes 10 ayat yang ke-30. Di sini Yesus mengatakan kepadanya kita semua bahwa dirinya adalah kekal, sama seperti Allah. Yang kedua, Yohanes 8 ayat yang ke-46. Dia menyatakan dirinya bebas daripada dosa. Yang ketiga, Yohanes 14 ayat yang ke-6 dan juga Yohanes 8 ayat yang ke-24 serta Yohanes 10 ayat 9 menyatakan dirinya satu-satunya jalan kepada Allah. Yang keempat, Markus 2 ayat 5 hingga ke-10. Di sini Yesus menyatakan dirinya berkuasa mengampuni dosa. Dan yang kelima, kita melihat di sini yaitu Yohanes 14 ayat yang ke-29. Yesus menyatakan dirinya berkuasa meramalkan hal-hal yang akan jadi di kemudian hari. Yang keenam, Yohanes 11 ayat yang ke-25 dan juga Yohanes 6 ayat yang ke-47. Menyatakan dirinya menakluki maut dan berkuasa membangkitkan. Jadi perkara yang terakhir di sini kita lihat, Yesus menyatakan dirinya dalam buku Matius 25 ayat 31 hingga 45. Dia menyatakan dirinya berkuasa untuk menghakimi manusia dan menentukan nasib mereka pada hari-hari yang terakhir. Kita pun melihat betapa hebatnya Tuhan kita. Kalau kita tidak mengenali Tuhan kita, bagaimana kita ingin menyembah dan muji beliau? Bagaimanakah kita boleh mempercayai Tuhan kita sekiranya kita tidak mengenali Tuhan kita yang hebat itu? Seterusnya, itulah Tuhan yang kita kenal sejak dari dulu lagi, sehingga dunia dan segala kehidupan ini diciptakan. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar, yang maha agung. Dan apa yang paling penting di sini adalah Tuhan kita adalah penyelamat, penebus kita manusia yang berdosa dan bukannya sekadar sebagai pencipta. Titus 2 ayat yang ke-13 mengatakan kepada kita, kita sedang menunggu hari yang penuh berkat yang kita harap-harapkan. Ketika kemuliaan Allah Maha Besar dan Yesus Kristus penyelamat kita akan terselah. Jadi, kalau kita lihat sekali lagi ayat kita pada malam ini dalam buku Efesus 1 ayat yang ke-17 menyatakan kepada kita, aku berdoa semoga Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa kemuliaan, memberimu roh kebijaksanaan dan wahyu untuk mengenalinya. Jadi, kita harus berani dan janganlah berasa takut untuk mengenali siapakah Tuhan kita dengan lebih mendalam lagi. Tiada ruginya kita mengenali Tuhan kita. Semoga Tuhan sentiasa memberkati semua kita. Amin. Lagu penutup kita ialah Mari Berjaga Hai Umat Al-Masih. Mari berjaga, hai umat Al-Masih, peganglah pedang serta tameng perisai,
Mari kita semua berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena firman-Firman-Mu yang telah memberikan kami harapan, karena firman-Mu telah membuka hati dan pikiran kami, yang memberitahu dan juga mengenali siapakah Tuhan yang kami kenal selama ini. Dan Engkau juga telah memberikan kami petunjuk-petunjuk di mana Engkaulah Tuhan yang patut kami kenali dan sembah selama ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon keampunan dan kesalahan yang telah kami lakukan, agar Tuhan sentiasa membimbing dan juga membawa kami kepada jalan yang lebih benar, agar kami sentiasa berada selamat di tangan Tuhan. Dan pada sebelum itu Tuhan, kami mohon agar Tuhan memberikan kami Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu akan memberikan kami supaya kami mengenali Tuhan dengan lebih mendalam lagi. Dan begitu juga Tuhan, kami mohon agar Tuhan sentiasa dekat dengan kami, agar apa yang kami dengar sebentar tadi memberikan kami harapan di mana Engkaulah Tuhan yang patut kami kenali dari dulu sehingga selama-lamanya. Dan begitu juga Tuhan, terima kasih di atas firman-Firman-Mu, agar firman itu terus hidup dalam hati dan pikiran kami. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang di luar sana, agar Tuhan sentiasa memberikan bimbingan kepada mereka, mengirimkan Roh Kudus Tuhan kepada mereka, agar mereka mengenali siapakah Tuhan kami yang sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami mohon keampunan dan kesalahan kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus semua kami. Amin. Terima kasih kerana telah bersama kami. Semoga perkongsian kali ini memberi banyak pengertian dan pedoman kepada kita agar kita tidak takut dan harus berani untuk beralih arah kepada Tuhan. Sesiapa yang ingin membuat permohonan doa atau ingin mendapatkan buku pengharapan hari esok, Hope Beyond Tomorrow ini, sila berikan komen anda dalam ruangan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Shalom dan semoga Tuhan memberkati.